Perjanjian Roym-Royen. Perjanjian Roym-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roym dan Herman van Rompuy. Latar belakang perjanjian Roym-Royen. Perundingan Roym-Royen awalnya dilatar belakangi oleh terjadinya serangan dari Belanda kepada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta serta serangan agresi militer Belanda II. Hal ini ditambah dengan adanya penahanan para pemimpin Indonesia yang mulai mengundang kecaman dari dunia internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Dewan PBB. Tekanan dari luar negeri yang kemudian membuat perlunya dilakukan perundingan Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, kemudian dilakukan perundingan Roym-Royen yang menjadi jalan menuju konferensi meja bundar yang akan diadakan di Den Haag, Belanda. Jalan perundingan Roym-Royen. Perjanjian Roym-Royen dimulai tanggal 14 April 1949. Dalam perjanjian Roym-Royen, pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Roym dengan beberapa anggota seperti Ali Sastro Amijoyo, Dr. Laimena, Insinyur Juanda, Profesor Supomo, dan Latu Harhari. Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Dr. Jan Herman van Rompuy dengan anggotanya seperti Blom, Cacop, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. P.J. Koets, Van Hoogstratendan, dan Dr. Geben. Sementara pihak penengah adalah UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yang diketuai oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat. Kemudian perundingan Indonesia diperkuat dengan hadirnya Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Perundingan baru selesai pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini mulai ditandatangani dan nama perjanjian ini kemudian diputuskan untuk diambil dari nama kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roym dari pihak Indonesia dan Herman van Rompuy dari pihak Belanda. Hasil perjanjian antara lain, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagian dari negara Indonesia Serikat. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Dampak perjanjian. Terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari perjanjian ini pada keadaan di Indonesia. Isi perjanjian termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara dari Indonesia. Terjadi juga penyerahan mandat dan Sadjovuddin Prawinggara sebagai Presiden DPR RI. Pemerintah Daulat Republik Indonesia kembali kepada Ir. Soekarno. Yang paling mencolok
adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan royem-royen pun berujung dengan laksananya konferensi meja bundar di Den Haag. Belanda yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Demikian info referensi perundingan royem-royen, meliputi latar belakang, tujuan, sejarah, hasil dan isi, serta dampak yang ditimbulkan. Peristiwa ini pun menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam kelangsungan Republik Indonesia yang terjadi setelah era kemerdekaan.